Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jifriman Akmal dengan NIM 2214010061. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran tebak kata. Metode pembelajaran tebak kata ini termasuk kepada model pembelajaran kooperatif. Apa sih model pembelajaran kooperatif itu? Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menekankan adanya kerjasama antara siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran tebak kata ini termasuk ke dalam model pembelajaran kooperatif. Sedangkan metode pembelajaran tebak kata ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki. Metode pembelajaran tebak kata ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode pembelajaran tebak kata itu yang pertama, melatih daya nalar dan sikap kritis peserta didik. Yang kedua, tentunya metode pembelajaran tebak kata ini sangat menarik sehingga semua peserta didik ingin mencobanya. Kemudian yang ketiga, peserta didik menjadi tertarik untuk belajar. Yang keempat, memudahkan menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan peserta didik. Kemudian yang kelima, peserta didik akan memiliki kekayaan bahasa. Kemudian kekurangannya, metode pembelajaran tebak kata ini memerlukan waktu yang lama, sehingga materi sulit tersampaikan. Kemudian kekurangannya yang kedua, bila peserta didik tidak bisa menjawab dengan benar, maka tidak semua peserta didik yang dapat maju karena waktu terbatas. Selanjutnya, metode pembelajaran tebak kata ini tentunya memiliki langkah-langkah untuk dapat menerapkannya. Jadi, dalam metode pembelajaran tebak kata ini, saya ingin menerapkannya di materi PAI kelas 4 SD, itu materinya tentang malaikat dan tugasnya. Jadi, langkah-langkah yang harus kita tempuh sebagai guru, yang pertama, guru memberi pengetahuan dasar tentang materi malaikat dan tugasnya. Nah, kemudian yang kedua, guru menyiapkan rangkaian kata dan kalimat petunjuk atau pertanyaan sesuai materi malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, rangkaian kata atau kalimat petunjuk atau pertanyaan disusun dalam sebuah kertas, sedangkan jawabannya ditulis dalam kertas yang berbeda. Kemudian yang keempat, banyaknya kartu menyesuaikan banyaknya materi pelajaran yang harus dikuasai guru. Karena malaikat yang wajib dipelajari dalam materi ini ada 10, jadi kita menyiapkan 10 kertas untuk petunjuk atau pertanyaan dan 10 kertas juga untuk jawabannya. Kemudian yang kelima, guru membagi siswa secara berpasangan. Jadi guru membagi siswa berpasangan ini, yang laki-laki lebih baik dengan yang laki-laki dan yang perempuan dengan yang perempuan juga. Kemudian satu pasangan diminta berdiri di depan kelas berhadapan. Ini untuk pasangan pertama mencobakan metode tebak kata ini. Peserta yang pertama diberi kartu petunjuk atau pertanyaan. Nah, satu orang itu diberi kartu petunjuk. Kemudian satu orang lagi pasangannya itu diberi kartu jawaban dalam kondisi dilipat dan ditempelkan di dahinya. Jadi pasangannya yang kawannya satu lagi itu kita beri kartu jawaban dengan kondisi dilipat kertasnya, kemudian ditempelkan di dahinya. Nah, kemudian jawaban hanya bisa dilihat oleh guru atau siswa lain sebagai pendengar atau penonton. Kemudian penonton atau pendengar tidak boleh memberi bantuan jawaban kepada pasangan yang berdiri di depan kelas. Jika jawaban benar, pasangan tersebut boleh duduk. Nah, jadi ketika jawabannya benar, jadi boleh duduk. Tetapi ketika jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pasangan tersebut tidak berhasil menebak kata yang dimaksud, jadi penonton itu atau siswa lain itu boleh memberikan instruksi atau memberikan clue, tetapi tidak memberikan jawaban. Nah, jika pasangan tersebut tetap tidak bisa menjawab, pasangan yang di depan tidak bisa menjawab, jadi materi atau kata petunjuk atau pertanyaan itu diganti oleh guru dengan yang lebih mudah lagi.
Inilah contoh kartu atau kertas teka-teki yang harus disiapkan oleh pendidik. Ini contoh kalimat penunjuk atau pertanyaannya, dan ini contoh jawabannya. Contoh penerapan metode pembelajaran tebak kata. Jadi silahkan dilihat. Selamat menyaksikan. A few moments later. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan kita saat ini kita akan mempelajari tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Tentunya kan percaya kita kepada malaikat itu termasuk rukun iman kita. Rukun iman itu berapa? Dua. Baik. Jadi malaikat yang wajib kita ketahui itu, anak-anak harus tahu bahwasanya ada 10, dan itu ada juga tugas-tugasnya. Malaikat yang pertama siapa? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat yang kedua siapa? Mikail. Malaikat Mikail memberikan rezeki. Malaikat ketiga Israfil tugasnya meniup sangkakala. Kemudian malaikat yang keempat ada Israel, mencabut nyawa. Malaikat yang kelima Munkar, dan yang keenam Nakir, itu tugasnya sama, menanyai amal perbuatan manusia di dalam kubur. Kemudian malaikat yang ketujuh itu ada malaikat Rokib, tugasnya mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian malaikat yang kedelapan itu ada malaikat Atid, itu mencatat amal buruk manusia. Kemudian malaikat yang kesembilan itu ada malaikat Malik. Malaikat Malik itu menjaga pintu neraka. Kemudian yang terakhir yang wajib kita ketahui itu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga. Baik anak-anak, supaya anak-anak lebih paham dengan materi yang kita pelajari saat ini, jadi Bapak akan menerapkan, kita akan bermain tebak kata. Jadi nanti Bapak akan memberikan kartu yang sudah Bapak buat. Ini ada, nanti masing-masing kalian nanti berdua-berdua atau berpasang-pasangan. Jadi yang satu ada tugasnya untuk mentebak apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi anak-anak silakan mencari pasangannya. Nah, pasangan pertama silakan. Jadi kamu yang nanti menebak, dan kamu yang menyampaikan cluenya ya. Nah, ini cluenya. Silakan dimulai. Aku adalah malaikat. Aku bertugas menjaga surga. Siapakah aku? Malaikat menjaga surga. Malaikat Ridwan. Ya, betul. Baik, karena jawabannya betul, dipersilakan untuk duduk ke tempat duduknya lagi. Oke, mungkin itulah penjelasan dari saya tentang metode tebak kata dan contoh penerapannya di tingkat SD kelas 4 dengan materi malaikat dan tugasnya. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.